Kalian pernah kepikiran nggak kenapa Isuzu MU-X yang ada di Indonesia itu jauh lebih kalem daripada yang ada di Thailand? Padahal ya mesinnya tuh sama-sama bandel, kemudian rangkanya sama dan masih satu grup dengan Toyota. Kenapa Isuzu di Indonesia untuk yang MU-X ini kok kalem banget gak segahar yang ada di Thailand? Ini menarik banget buat kita bahas. Jawabannya karena Astra lagi main catur bisnisnya dengan sangat brilian, guys. Perlu kalian tahu, Fortuner ini sebenarnya bukan hanya SUV biasa, tapi ia adalah mesin uang, guys, yang penjualannya udah puluhan ribu dalam satu tahun. Fortuner ini udah jadi standar SUV keluarga mapan di Indonesia. Bagaimana dengan MU-X yang ada di Indonesia? MU-X yang ada di Indonesia itu pasarnya sangat kecil, karena pasarnya tuh pasar niche ya teman-teman. Dia itu diarahkan ke durability dan ke pertambangan dan juga fleet seperti itu, bukan untuk SUV keluarga, untuk Isuzu yang ada di Indonesia. Karena Isuzu yang ada di Indonesia dengan Isuzu yang ada di Thailand itu memiliki segmen yang berbeda. Kalau di Indonesia, Isuzu itu lebih ke mobil komersial ya, seperti truk, pick up, dan juga double cabin. Makanya di Indonesia ini pasarnya Isuzu untuk mobil keluarga atau SUV ini kurang diminati oleh masyarakat. Masalahnya adalah Toyota dan Isuzu itu sama-sama dipegang oleh Astra International. Jadi kalau MU-X-nya dibikin terlalu canggih seperti yang ada di Thailand, sampai-sampai dia bisa menyaingi Fortuner, pasti akan terjadi kanibalisasi di internal sendiri. Kalau MU-X ini dibikin canggih banget yang kayak ada di Thailand, udah facelift terbaru, fitur semuanya ada, dan harganya itu mirip-mirip dengan Fortuner, apalagi di harganya itu di bawahnya Fortuner sedikit, pasti pasarnya Fortuner itu akan dimakan oleh MU-X ini. Astra pasti nggak mau ini terjadi, makanya MU-X yang ada di Indonesia itu dikurangi fitur-fiturnya. Jadi dibikin fitur basic yang tujuannya itu bukan untuk masyarakat pada umumnya, tapi lebih ke segmen tertentu seperti tambang atau armada. Ya kalian bayangin aja kalau MU-X yang ada di Thailand itu masuk ya, lampunya udah full LED, interior modern, ADAS-nya udah lengkap, dan dieselnya Isuzu itu terkenal bandel banget. Apalagi harganya tuh beda tipis dengan Fortuner. Konsumen yang tahu akan hal ini pasti akan lebih memilih MU-X daripada Fortuner, karena MU-X ini kalau urusan diesel Isuzu tuh udah paling juaranya. Dan kalau ini terjadi, ini bahaya banget buat Fortuner dan juga buat Astra, karena bisa-bisa mobil kesayangannya dia yaitu SUV Fortuner ini akan dimakan sendiri oleh pesaingnya atau adiknya sendiri ya dari MU-X ini. Hal inilah yang membuat MU-X yang ada di Indonesia itu lebih sedikit direm mulai dari fiturnya, tapi ya gimana ya, bukannya jelek tapi lebih dikasih versi yang paling standar sekiranya itu nggak menyaingi pasarnya Fortuner. Hal ini dilakukan agar Fortuner itu lebih terkesan prestisnya, lebih terkesan premiumnya, lifestyle-nya tetap dapet, supaya Fortuner ini tetap menjadi raja SUV leather frame yang ada di Indonesia. Jadi jawabannya udah jelas ya teman-teman, bukannya Isuzu yang nggak bisa, tapi memang ada strategi yang dilakukan oleh Astra terkait MU-X ini. Makanya dia dapat spek yang sangat standar dan pasarnya berbeda, bukan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Menurut kalian gimana? Kalau MU-X versi full version yang ada di Thailand ini dijual di Indonesia dengan harga yang sama dengan Fortuner, kalian lebih milih Fortuner atau MU-X? Tulis komentar di bawah. Itu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.